Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjut sama kami dia. Ya, jadi kalau kita lanjutkan tadi ya masalah perbincangan khususnya yang sudah dibicarakan oleh Kang Ronald dan juga Cipan gitu. Kayaknya mereka tuh selalu gontok-gontokan aja gitu ya. Tapi saya sendiri sebagai orang tua yang anak-anak saya memang masih pada kecil-kecil nih ya. Saya sendiri setuju kalau kita harus memberikan tes bakat untuk anak-anak kita. Tes bakat itu kan sekarang banyak sekali nih, kayak misalnya ada tes sidik jari yang bisa kita tahu, jadi nantinya anak kita bisa kita arahkan kemana. Tapi yang terpenting juga adalah niat dari orang tuanya. Karena kadang-kadang ada juga nih yang kita lihat, niat orang tuanya adalah ingin menjadikan anak adalah penghasil keuangan untuk keluarganya. Oh, jadi tulang punggung. Jadi tulang punggung itu yang bahaya. Tapi kalau niat orang tuanya baik sih saya rasa juga nggak apa-apa. Selama anaknya enjoy. Toh kalau misalnya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan hobi, pasti akan senang ujung-ujungnya ya kan. Jadi anaknya sendiri kalau memang dia senang untuk melakukan suatu hal, kalau kita bisa dukung, menjadikan ada pemasukan untuk keluarganya, kenapa tidak gitu. Asalkan hak-haknya tetap terpenuhi. Saya setuju. Kalau masalah hak itu memang harus selalu kita kedepankan untuk anak-anak kita. Karena jangan sampai mereka tua sebelum waktunya, jangan sampai mereka ujung-ujungnya stres. Karena itu juga kalau kita, kayak misalnya gini deh contohnya, nggak selalu jadi artis lah, misalnya jadi atlet aja. Belum tentu anak itu menginginkan cabang olahraga tertentu. Misalnya orang tuanya genetiknya atletik, ternyata anaknya sebenarnya senangnya bulu tangkis, dipaksakan untuk mengikuti orang tuanya yang atletik karena demi meneruskan nama orang tuanya. Sebenarnya kadang-kadang nih bakat anak itu kan sudah dilihat nih dari genetik orang tuanya, itu kan kelihatan ya kira-kira dulu bapak ibunya apa aja sih bakatnya, turunlah ke anaknya. Dan orang tuanya juga harus pintar-pintar membuat anaknya melek. Itu penting kan, melek. Tapi dengan usia berapa sih bisa ketahuan bakatnya tuh? Jadi kalau misalnya sekarang tes bakat itu kita misalnya ke psikomo gitu, terus minta di ini, Psikolog Pak. Oh bukan psikomo? Bukan psikolog. Psikolog. Psikolog Pak. Psikolog. Nah itu usia berapa tuh? Kalau umur saya rasa mulai dari 2 tahun tuh udah kelihatan. Bahkan sebelum itu juga sudah kelihatan. Cuman anak-anak ini biasanya memang mudi di umur-umur segitu, karena itu tadi kita harus mengenalkan banyak hal. Kalau misalnya pada usia-usia tertentu nih mereka suka menggambar, kita kasih kesempatan mereka untuk bisa menggambar dengan baik. Ternyata di usia lebih atasnya lagi, aku nggak mau lagi ternyata gambar. Udah nggak suka. Ternyata dia mau menari, padahal kita takut nih telat waktunya. Misalnya kalau yang pengen nari atau balet harusnya dari umur 3 tahun sudah kita masukin kursus. Ternyata telat baru SD. Anaknya kira-kira minder nggak ya kalau kita masukin? Nah itu juga jadi pertimbangan untuk orang tua. Makanya selagi mereka masih punya banyak waktu luang, kenapa kita nggak buat mereka untuk melek dan mencoba banyak hal? Gitu. Jadi harus siap juga dengan biaya. Nah, pantesan tadi saya telat masuk balet umur 9 tahun tadi. Oh pernah ikut balet dulu Bapak? Oh luar biasa. Pantesan sampai sekarang jalannya masih begini terus ya? Iya. Maka hendak orang tua itu harus kompak pada ini. Oh kompak. Misalnya, kalau nggak kompak, bapaknya seperti saya pengen anak saya itu kuliah di komunikasi. Komunikasi. Istri saya pengen anaknya kuliah di bagian teknologi. Akhirnya anak saya jadi apa? Buka toko handphone Pak Denny. Oh bagus berarti. Bagus dong. Bagus berarti buka toko handphone. Emosi dengan bakat itu ternyata mirip Pak Denny. Mirip. Tidak boleh dipendam. Bakat kalau dipendam itu tidak menghasilkan apa-apa. Emosi kalau dipendam akan mengeluarkan stres. Nah, bakat itu kalau dikeluarkan itu akan menjadi terkenal. Tapi kalau marah-marah, kalau dikeluarkan juga akan menjadi terkenal Pak Denny. Loh, gimana Pak? Contohnya Angry Bird. Angry Bird contohnya. Marah-marah jadi terkenal kan? Sebentar, Stefani mulai lagi. Beliau ini gini kalau Stefani kan orangnya logika banget. Ini orang tua ngomong apa sih? Dari tadi ke sana kemarin nggak jelas. Itu gitu. kan pendapat Anda. Oh iya bener. Nah, kalau Stefani punya bakat harus kalau punya bakat harus dikembangkan. Besok ikut Om ke toko kue ya. Tar sebentar, ini apa hubungannya mau mengembangkan bakat tiba-tiba ke toko kue apa sih? Nanti Stefani akan dilulur dengan baking powder. Supaya bisa berkembang. Bukan baking powder, baking soda. Kurang lucu ya Pak ya, kurang lucu ya.
Mau lucu atau tidak, saya tidak peduli dengan Anda. Yang penting saya peduli dengan Stefani dan Titi DJ. Kalau dia berdua sudah bahagia, saya pun bahagia Pak Denny. Benar, betul. Senyummu adalah nyawaku. Woi, luar biasa. Gila. Dalam. Pak Jalal pinter aja nih. Kok Pak Jalal? Lu kan itu Pak di sinetron yang lain. Oh iya. Aktingnya. Ini ngomong-ngomong kan Bapak ini kegiatannya banyak sekali. Kemarin tuh cerita-cerita ke saya katanya mulai sakit-sakit sendi ya. Iya betul Pak Didi. Ada terasa kaku dan nyeri sendi. Iya. Nah itu ada solusinya nggak Pak Didi? Nah, Pasti ada. pasti ada dong Ya. Pak. Saya tahu solusi untuk yang kaku dan nyeri sendi yang paling ampuh, yaitu nutrisi khusus sendi, apalagi kalau bukan Fiostin DS. Nih saya kasih tau buat Pak Denny, buat pemirsa yang ada di rumah, ini Fiostin DS bagus banget loh Pak untuk kesehatan sendi, apalagi untuk orang-orang yang udah kayak Pak Jarwo yang sudah senior, berumur gitu kan. Ya betul. Nah dan juga orang yang beraktivitas berat, ini pas banget untuk mereka. Jadi, Fiostin DS adalah kaplet nutrisi sendi yang bekerja untuk menutrisi, melumasi, dan juga memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis sehingga sendi menjadi lebih lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Gitu Pak Jarwo. Cara minumnya gimana? Cara minumnya nggak ribet Pak Jarwo. Kalau misalnya nih Pak Jarwo atau mungkin pemirsa di rumah untuk terapi. Untuk terapi nyeri sendi, minum Fiostin DS 3 kali 1 kaplet setiap hari. Pagi, siang, dan malam itu setelah makan. Nah, setelah nyerinya sudah tidak terasa lagi atau mungkin juga buat yang belum terkena nyeri sendi, itu cukup minum 1 kaplet Fiostin DS setiap hari dan ingat, Fiostin DS adalah nutrisi atau makanan kesehatan sendi. Jadi nih Pak ya, bisa dikonsumsi dalam jangka panjang dan juga tidak menyebabkan efek samping dan ketergantungan. Dan yang pasti saya jamin ini aman pokoknya. Wah. Saya tuh kalau kasih rekomendasi tuh nggak pernah yang bohong-bohong Pak. Saya udah pasti karena saya udah ngerasain sendiri. Iya saya percaya, kalau gitu akan saya minum ini. Iya. Setiap hari. Bapak harus minum setiap hari, apalagi nih Pak hebatnya ya, Fiostin DS itu terbuat dari bahan alami kualitas terbaik. Dan dosis yang tepat jadi efektif dan cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Pokoknya terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Ingat ya, Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Iya. Nih, saya kasih Bapak. Ya terima kasih. Nanti bayarannya Bapak transfer aja ke rekening saya. Ya tetap aja. Yang penting Ya. sehat Pak Denny. Iya betul. Ini Saya memang jamin. top Fiostin DS ini. Ya, pokoknya Udah gitu jangan lupa. bagi-bagi duit lagi Pak Denny kan? Iya, sekarang waktunya Oh, sekarang. saya akan memberikan 2 juta rupiah untuk yang ada di sini. Sekarang, siapa yang mau uang 2 juta rupiah dari Fiostin DS? Jangan, saya nyari. Saya, Kang. Ini nih. Kang. Oke. Ini nih. Sini, maju. Ya. Ayo, maju sini. Ya. Namanya siapa? Namanya Grace. Oh, Grace namanya, bagus sekali. Grace, tetapi sebelum kamu menjawab pertanyaan, kamu harus terlebih dahulu menjawab password yang akan saya sampaikan. Siap ya? Terapi kaku nyeri sendi? Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Iya. 2 juta rupiah akan saya berikan kalau misalnya menjawab dengan tepat. Pertanyaannya adalah, apakah yang berfungsi untuk memelihara kesehatan sendi dengan cara melumasi dan memperbaiki sendi? A. Fiostin DS. B. Rujak. Fiostin DS. Pintar sekali, luar biasa. Itu padahal saya sudah mencari pertanyaan yang sangat sulit. Ternyata dia mampu menjawabnya. Luar biasa kamu pintarnya. Terharu. Ya, 2 juta rupiah untuk Anda tentu saja dipotong pajak. Dan ini adalah 2 juta rupiah tersebut dari persembahan dari Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini.